Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalla wa ala wa nashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fala mumatsila. وأشهد أن سيدنا محمدا نبيا ورسولا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مدينة يكثر المؤذنون فيها إلا قل بردها. صدق الله العظيم wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh Masjid Jami'at Taqwa yang sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin karangan Imam Abu Lais As-Samarqindi, pada kesempatan pagi hari ini Ahad tanggal 16 Safar 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 2025 Masehi. Marilah terlebih dahulu kita bersama-sama tidak lupa dan tidak bosan-bosannya untuk sama-sama memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Ilahi Rabbil Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak henti-hentinya melimpah curahkan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian. Baik nikmat masih ditetapkan dan dikuatkannya Islam, iman dan juga ihsan kita, nikmat sehat walafiat maupun nikmat alhamdulillah masih disampaikannya umur kita, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan kegiatan, aktivitas, rutinitas sekaligus juga kewajiban kita, baik kewajiban untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah maupun kewajiban untuk melaksanakan thalabul ilmi sebagai bekal hidup kita di dunia dan di akhirat nanti, dengan harapan mudah-mudahan dengan kita istiqomah menjalankan kewajiban tersebut, dosa-dosa dan kesalahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan langkah kaki dan niat kita dari rumah menuju majelis ini kelak akan menjadi wasilah dan sebab dimudahkannya langkah kita semua masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada uswah kita, junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat, para pengikut dan juga umatnya ila yaumil qiyamah. Jamaah Masjid Jami'at Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Masih melanjutkan tentang bab keutamaan adzan dan iqamah. Sebagaimana sebelumnya telah kita kaji bahwa muadzin itu ternyata mempunyai keistimewaan dan mempunyai keutamaan. Karena muadzin itu juga dianggap sebagai orang yang dipercaya. Kalau orang yang disebut dengan dhamin, ya. Karena kita semua jamaah itu mempercayai kepada seorang muadzin baik tentang waktu sholat maupun tentang waktu buka puasa. Sehingga diharapkan muadzin itu betul-betul orang yang tahu waktu. Imam Abu Lais As-Samarqindi menjelaskan bahwa orang yang beradzan itu perlu untuk mempunyai 10 hal agar mendapatkan keutamaan yang sempurna daripada tugasnya sebagai muadzin. Di antaranya kata Imam Abu Lais As-Samarqindi yaitu mengetahui waktu sholat dan mesti menjaga. Karena setiap waktu sholat itu mesti ada perubahan. Cuman untuk saat ini kita memang sudah diuntungkan karena sudah banyak waktu digital atau jam digital yang secara otomatis. Artinya bagaimana dulu itu harus betul-betul mengetahui dengan ilmu falaknya, ilmu hisabnya, atau dengan mengetahui posisi matahari, ya, maka bisa diketahui. Yang kedua juga harus memelihara lingkungan sehingga orang-orang yang sekitarnya itu tidak terganggu dengan suara adzannya. Termasuk jangan belum waktunya adzan. Kemudian jika sedang tidak ada di tempat atau karena satu hal udzur, maka seorang muadzin tidak marah jika ada orang lain yang adzan, walaupun sudah tugasnya, ya, tidak mau usah marah karena mungkin orang lain juga perlu mempunyai keutamaan keistimewaan dengan melakukan adzan itu sendiri. Kemudian juga yang terpenting adalah bagaimana seorang muadzin, kata Imam Abu As-Samarqandi ini, itu membaguskan adzannya. Karena Bilal itu dulu suara adzannya khas, sehingga ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjadi muadzin. Dan di Arab Saudi itu selalu diadakan lomba-lomba adzan, musabaqah adzan. Ya, dari seluruh penjuru dunia. Ya, Indonesia termasuk yang tidak pernah ketinggalan untuk mengirimkan delegasi atau peserta untuk lomba adzan. Dan selalu alhamdulillah Indonesia itu mendapatkan juara. Ya, kalau lomba adzan. Ya, tentunya dengan hadiahnya yang luar biasa. Karena mungkin diharapkan itu akan dijadikan untuk muadzin di tempat-tempat atau masjid-masjid yang khusus. Ya. Kemudian juga kata Imam Abu Lais As-Samarqindi, hendaknya orang muadzin itu yang paling utama adalah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan mendapatkan upah. Sehingga dikatakan tidak boleh sebagian ulama mengambil upah dari adzan. Adapun ketika diberikan upah itu bukan upah karena adzannya, tapi karena mungkin hal yang lainnya. Karena transportnya atau mengurus masjidnya dan sebagainya. Itu dikatakan juga sebagai hadiah. Ya, itu bukan karena upah adzannya. Tapi sebagian ulama termasuk fatwa ulama di Mesir juga mengatakan boleh saja dikiaskan dengan bolehnya mengambil upah untuk mengajar ngaji Al-Qur'an. Ya, ujroh untuk mengajar ngaji Al-Qur'an. Dan ini bukan berarti tidak termasuk dengan wala tashtaru bi ayati zamanan qalila, bukan. Jangan kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, dengan murah. Ya. Makanya itu bukan artinya bukan kita menjual ayat, karena memang bagaimana sih orang yang ngajar itu dipanggil dari tempat yang jauh, ya, atau di privat dan sebagainya. Tentu mereka dari tempatnya itu menuju ke tempat itu juga
ada bahasanya transportnya. Ya, itu maka diperbolehkan seperti itu. Yang terpenting yang dilarang itu, yang tidak boleh itu apa? Bagaimana ada seorang dai mentarget. Tuh, saya kalau diundang ke situ, transportnya sekian, hotelnya harus ini dan sebagainya. Nah, itu boleh lah masuk ke larangan, jangan menjual ayat-ayat. Ya, karena banyak semakin ke sini itu yang target. Ya, kalau mau sekian, saya mau ngajar di situ, ceramah di situ, seperti itu, dakwah di situ. Ini yang tidak diperbolehkan seperti itu. Ya, adapun kalau semua akomodasi sudah disiapkan, ya, seperti Abdul Somad, bahkan Adi Hidayat melarang, tidak boleh. Ya, tidak boleh Adi Hidayat itu kalau dakwah itu kalau diundang itu, cuman ya antriannya itu kalau undang dia terus 2 tahun 3 tahun. Ya, karena loyalty mungkin dari dia apa namanya medsosnya, youtubernya dan sebagainya sudah cukup. Sehingga dia itu kalau pergi itu ongkos sendiri, hotel sendiri. Ya. Adapun kalau di belakang nanti ngasih seikhlas, udah. Ya, tidak di awal apalagi di jadi DP dan sebagainya. Ya, ini yang sebetulnya kurang baik. Ya. Karena memang awalnya juga tidak seperti itu. Ya. Itu jadi yang tidak boleh itu kalau sampai target. Kalau mau sekian saya datang. Ya, kan sekarang banyaknya begitu. Itu yang sebenarnya yang dilarang. Tapi secara umum ketika orang begitu diberikan transport ya tidak jadi masalah. Jangan dianggap itu menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murahan. Ya, itu. Yang tidak boleh baru yang menjual ayat. Itu yang dimaksud menjual ayat itu apa? Ayat yang mestinya menjelaskan suatu hal yang haram lalu dibikin oleh dia apa halal atau remeng-remeng. Nah, itu baru yang secara tegas yang menjual ayat itu seperti itu. Seperti bagaimana dulu orang-orang Yahudi, orang Bani Israel itu begitu, merubah ya isi Taurat dan sebagainya demi untuk kesenangannya. Jadi di ayat Taurat itu sudah ada ayat tentang rajam, hukum rajam. Ya. Jadi orang yang zina, laki perempuan muhson yang sudah berkeluarga, yang sudah punya istri, maka hukumnya dirajam. Mereka nggak mau, bahkan mereka minta fatwa kata Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Bukan mereka tidak tahu hukum aslinya, tapi ingin mudah-mudahan ada keringanan, jangan dirajam. Ya. Kalau nikah ghairu muhsan, jejaka sama perawan, dicambuk 100 kali. Kalau yang muhsan yang sudah berkeluarga, zina, maka dirajam sampai mati. Ditimbun itu tubuhnya, tinggal kepalanya doang, dilempari batu sampai mati. Tuh. Itu hukum asli dari Al-Quran. Di kitab Taurat, Injil, semua sudah ada itu. Quran hanya menjelaskan saja. Tapi mereka rubah itu. Ya, itu yang termasuk yang jual ayat. Kemudian selanjutnya hendaknya seorang muadzin juga mampu untuk amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Kemudian juga tidak memperlama sholat antara adzan dan iqamah. Ini para muadzin juga harus betul-betul tahu. Dan tentunya yang terpenting juga bagaimana memelihara masjid. Karena identiknya muadzin itu dengan pengurus masjid. Karena dia yang tempatnya di masjid, memfokuskan diri di masjid. Ya, cuman suatu hal ketika ada halangan, tentunya boleh. Jangan nanti mentang-mentang ada yang tugasnya muadzin, muadzinnya nggak ada, kita ada nggak mau adzan. Ya, ini yang juga tidak diperbolehkan. Karena itu seruan atau wakil dari Allah untuk menyeru orang untuk sholat berjamaah. Sementara imam juga memerlukan 10 hal. Imam pun ada harus, kata Imam Abu Lais Samarkandi, imam juga harus mempunyai 10 hal agar sholatnya dan makmum yang mengikutinya dapat sempurna. Apa yang perlu diperhatikan oleh seorang imam? Yang pertama, hendaknya benar-benar pandai membaca Al-Quran. Tentunya alim, tentunya baik tajwidnya, makhrajnya. Kemudian imam juga hendaknya suaranya jelas. Ya, terutama ketika takbir intiqal. Jangan seperti sholat sendirian, takbirnya pelan, sehingga jamaah yang di belakang tidak kedengaran.
menyebabkan jamaah nanti bingung. Udah bangun belum dari sujudnya. Kadang-kadang udah bangun imamnya ternyata belum. Ya, ini dikhawatirkan seperti itu. Rukuk dan sujudnya tentu juga harus sempurna. Imam juga harus menjaga hal-hal dari yang syubhat, apalagi yang haram. Ini tidak sembarangan. Kemudian menjaga menjaga pakaian dari kotoran. Pakaiannya harus yang suci, yang bersih, tidak mesti bagus. Kemudian tidak membaca bacaan yang panjang kecuali bila orang-orang yang makmum setuju. Mu'ad bin Jabal pernah sholat maghrib membaca surat Al-Baqarah. Ya, ditegur oleh Rasulullah setelah sholat, "Wahai Mu'ad bin Jabal, apa kamu mau bikin fitnah?" Ya, kasihan orang-orang itu, ada yang sepuh, ada yang mau kerja, ada yang belum makan malam dan sebagainya. Ya, tuh ini. Jadi bacanya yang pendek aja. Jadi Rasul itu baca yang ringankan, khafif. Ya, kalau berjamaah ringankan bacaan. Ya. Nantinya salat maghrib itu kan waktu yang jangan panjang-panjang. Kuliah kulhu, kul, nah, itu. Ya. Tuh, pokoknya di bawah surat Al-Haqqumut itu paling itu. Ya. Kalau Isya jangan dikit. Subuh wajar agak panjangan dikit. Ya. Wadduha ke atas, nah itu kalau subuh. Ya. Apalagi kalau hari Jumat itu disunahkan membaca Alif Lam Mim Sajadah dan surat Ad-Dahr, itu yang disebut oleh Nabi. Yuk. Kemudian juga imam itu tidak boleh ujub, merasa hebat terhadap diri sendiri, membanggakan diri. Saya yang paling hebat, saya yang paling banyak hafalannya dan sebagainya, saya yang paling ini dan sebagainya. Harus dihindarkan. Karena ujub ini penyakit hati yang bahaya yang bisa melenyapkan seluruh amal kita. Ya. Kalau takabur itu sombongnya jelas, kalau ujub itu nggak kelihatan. Rajin sholat, rajin ngaji, tapi dalam hati ada dia merasa lebih, nggak kelihatan sama orang. Ya, tapi Allah lebih tahu. Kalau sombong mah jelas kadang ngomong, nih saya paling kaya, paling itu sombong. Tapi kalau ujub mah nggak ngomong, dalam hati dia membanggakan diri, merasa diri lebih. Ya. Sholat malam rajin, puasa sunnah rajin, sebagainya. Dalam hati dia ngomong, yang paling rajin di at-taqwa sama saya, yang paling ibadahnya hebat saya, itu namanya ujub. Seorang imam harus terhindar dari ujub. Kemudian tidak memulai sholat sebelum mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari dosa-dosanya. Ya, mesti sebelum sholat beristighfar, ampunan. Karena imam itu orang yang dapat memberikan syafaat kepada makmumnya, menjamin ya untuk makmumnya. Tuh. Kemudian setelah salam hendaknya imam itu jangan berdoa khusus untuk dirinya sendiri. Itu harus untuk seluruh jamaahnya. Karena jika imam doanya untuk sendiri, berarti dia berkhianat kepada jamaahnya. Ya, itu. Dan apabila di masjidnya ada orang asing atau pendatang, hendaknya menanyakan kepada orang itu tentang apa yang perlu dibantu. Seorang imam itu menanyakan seperti itu. Ya, imam tetap masjid namanya. Ada orang asing, perlu ditanya. Sebagaimana Rasul bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, khamsatun admanu lahumul jannah. Kata Nabi, 5 macam manusia dijamin masuk surga. Ya. Siapa nih 5 macam manusia yang dijamin masuk surga ini? Yang pertama, almar'atus shalihatul muti'atu. Wanita salehah yang taat kepada suaminya, sudah dijamin masuk surga. Wal waladul muti'u li abawaihi, yang kedua, anak yang taat kepada kedua orang tuanya. Waladul muti'u li abawaihi. Yang ketiga, wal mutawaffa fi tariqi Makkah. Orang yang meninggal dunia dalam perjalanan menuju Mekah. Ya, menuju Mekahnya saja udah jamin surga, apalagi
ya di Mekahnya kan itu, karena tujuannya sama. Tahun kemarin ini ada yang menuju Mekah di pesawat meninggal dunia, nah, itu sudah dijamin masuk surga selama niatnya betul-betul untuk mengharap ridha Allah, ya hajinya betul-betul karena Allah, ya bukan karena pengen mati. Karena sekarang banyak orang niatnya yang salah, saya pengen haji biar mati di Mekah, ya ini tujuannya pengen mati bukan mau haji banyak. Karena mengingat jaminan surga itu, ada orang tujuannya pengen mati. Jadi karena tujuan pengen mati di Mekah, yang nggak mungkin, wong mau nyoba Hajar Aswad, mudah-mudahan kenjek orang mati. Nah ini yang nggak bener niatnya. Ya, niatnya benar karena Allah haji, ada pun meninggal. Nah, ya, itu. Jadi setelah dibahas viral banyak orang yang niatnya haji itu pengen mati, gitu. Banyak. Ya, ini keliru. Makanya banyak orang-orang hebat, Syekh Maimun Zubair meninggal di Mekah mau haji, ya itu luar biasa. Udah orang alim, ya orang ahli ibadah meninggal di Mekah, luar biasa. Kemudian wasahibul khuluqil hasani, yang keempatnya, yang selanjutnya, orang yang mempunyai budi pekerti yang baik, akhlak yang baik, itu dijamin masuk surga. Karena ketika Nabi tanya, ma'aksaru midkhul jannah, ya Rasul, apa yang paling banyak menyebabkan orang itu masuk surga? At-taqwa wa husnul khuluq, takwa dan akhlak atau budi pekerti yang baik. Itu penyebab banyaknya orang masuk surga itu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, wa man adzana fi masjidin minal masajid imanan wahtisaban. Orang yang dijamin masuk surga itu adalah orang yang beradzan di masjid dengan iman dan ikhlas. Iman dan semata-mata mengharap pahala dari Allah, ikhlas. Nah, itu juga dia. Kemudian diriwayatkan dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'tamanun. Imam itu orang yang memberi jaminan, dan orang yang beradzan itu orang yang dipercaya. Allahumma arsyidil a'immata waghfir lil muadzinin. Rasul selalu mendoakan imam dan muadzin. Kata Rasulullah, ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam dan ampunilah dosa orang-orang yang beradzan. Ya, itu doa Rasul khusus untuk para imam dan para muadzin. Ya. Jadi Imam Abu As-Samarqindi menjelaskan bahwa orang beradzan itu dinamakan orang yang dipercaya, ya karena tadi itu, karena orang-orang menaruh kepercayaan semua kepada ya muadzin, baik urusan sholat dan puasa. Ya. Di antara hak kaum muslimin atas orang yang beradzan adalah bahwa ia tidak mengumandangkan adzan untuk sholat subuh sebelum fajar benar-benar telah terbit. Sebelum waktunya adzan subuh udah adzan, lah ini yang hati-hati, tidak diperbolehkan seperti itu. Ya. Kemudian juga tentunya imam itu diharapkan memberikan syafaat, kan menjamin sholatnya makmum. Maka itulah keutamaan sholat berjamaah, sekalipun makmum itu banyak kekurangan, dijamin semuanya oleh imam. Ya, itu makanya harus diikuti imam itu, jangan didahului. Ya, innama ju'ilal imam yu'ammima, sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti, ya, jangan didahului. Sebab kelak itu ada pada hari kiamat orang yang mukanya muka babi, ya, muka kera. Apa itu? Ternyata itu orang yang suka mendahului imamnya ketika sholat. Ya, mentang-mentang sudah hafal ayat yang dibaca imam, yang dibaca inna a'tayna fasholli rabbika wanhar, baru wanhar udah turun dulu tangannya mau ruku. Maunya itu sama. Sebelum jatuh imam ruku, ya jangan ruku. Ya, itu. Jadi namanya ikut itu di belakang. Kalau di depan itu bukan ikut namanya itu, Pak. Ya. Jadi harus belakang. Kemudian Imam Abu As-Samarqindi yang meriwayatkan, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, salah satun yaqumuna yaumal qiyamati ala qutbanil miski la yahuluhumul hisab
wala yahzanuhumul fazaul akbar. Ada 3 kelompok manusia, kelompok orang yang pada hari kiamat nanti dia akan berdiri di atas bukit kasturi. Minyak misik, kasturi itu minyak misik, langsung berdirinya di atas minyak misik yang asli, yang wanginya tentunya luar biasa. La yahulhumul hisab, di mana mereka tidak akan merasa risau terhadap hisab karena tidak ada hisab baginya. Wala yahzanuhumul fazaul akbar, dan tidak akan merasa sedih dengan adanya kedahsyatan dan kengerian hari kiamat nanti. Siapa 3 orang ini? Rajulun amma qauman wa hum lahu radun, yaitu orang yang menjadi imam bagi jamaahnya, bagi kaumnya, dan semua jamaahnya senang dengan imam itu. Karena sebaliknya imam itu tidak diterima sholatnya ketika makmumnya tidak senang semua sama imam. Kenapa? Terlalu panjang bacaannya. Ya, rata-rata kan begitu. Makanya Rasulullah kalau sholat berjamaah itu pendek bacaannya. Ya. Udah panjang bacaannya tadi itu. Ya. Kurang enak lagunya dan sebagainya, seperti itu. Ya, itu. Jadi ketika makmumnya semua senang ridho, maka jaminannya itu tadi, kelak berdiri di atas bukit kasturi, tidak takut hisab, tidak merasa ngeri dengan dahsyatnya ya hari kiamat nanti. Kemudian yang kedua, rajulun adzanal khamsa ibtigha'a wajhillah. Yang kedua, seorang yang beradzan atau muadzin untuk salat 5 waktu yang hanya mengharapkan ridho Allah. Ya. Hanya ibtigha'a wajhillah. Dan yang ketiganya, abdun atau arabahu wa sayyidahu, seorang budak yang taat kepada Allah sebagai Tuhannya dan taat kepada majikannya. Jangan cuma taat kepada Allah, sama majikannya enggak. Kebalikannya, taat sama majikannya taat, sama Allah enggak. Nah ini, ya budak ini zaman perbudakan dulu. Kalau zaman sekarang maka yang kita karyawan sama budak, disilakan seperti itu. Jangan hanya takut sama, taat sama atasannya, sama Allahnya enggak. Ya, harus dua-duanya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan juga bahwa Rasulullah bersabda, la yahillu li muslimin ayyang dura fi baiti muslimin illa biidnih. Tidak dihalalkan, berarti haram bagi seorang muslim untuk melihat rumah sesama muslim yang lainnya kecuali dengan izinnya. Fa inna dara faqad dammara. Faman dammara, apabila memandang faqad dammara, maka berarti dia telah merobohkan atau menghancurkan kamarnya. Ya. Tidak merusak janji, termasuk dammar itu berarti tidak merusak janji. Kemudian tidak halal bagi seorang muslim sholat sambil menahan kencing. Ini juga sama. Ya. Tidak halal sholat sambil menahan kencing. Kecuali lagi sholatnya pengen kencing. Kalau mau mulai sholat itu. Artinya ini tidak halal di sini, bukan haram tetapi dimakruhkan dalam hukumnya. Sholat menahan kencing itu makruh. Ya. Karena nanti tidak khusyuk. Sholatnya nanti tidak khusyuk. Karena nahan-nahan kencing atau buang air yang sama. Kemudian la yahilul muslimin ayu amma qauman illa biidnihim. Dan juga tidak halal bagi seorang muslim untuk mengimami suatu kaum kecuali dengan izin mereka. Jadi imam itu harus izin, sudah diangkat, ya sudah ditunjuk oleh kaumnya, oleh jamaahnya. Tidak cukup-cukup langsung jadi imam. Ya, karena fa'in fa'ala kubilat salatuhum warudat salatuhum. Jika melakukan itu imam tidak setuju oleh makmumnya, maka sholatnya makmum diterima tapi sholat imam itu ditolak. Wala yakhussul imam nafsahu bid-du'a. Dan janganlah imam mengkhususkan doa untuk diri sendiri.
Doanya menggunakan ini aja. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku minta. Harusnya apa? Inna nas'aluka. Makanya kalau baca sama saya, kami. Jadi menggunakan sekalipun sendirian, ya, makanya itu dikatakan orang yang pelit itu sepelit-pelitnya orang kalau berdoa itu menggunakan sendiri. Ya, itu. Jadi kalaupun sendiri doa itu menggunakan domirnya domir nahnu, ya, jama'. Apalagi imam ini salat berjamaah, doanya untuk sendiri doang. Nah, itu tidak dihalalkan. Fa in fa'ala dzalika faqad khanahum. Apabila imam mengerjakan seperti itu, jadi kalau berdoa untuk dirinya sendiri, ya, faqad khanahum, maka berarti imam telah berkhianat kepada seluruh makmumnya, seluruh jamaahnya. Ya, itu. Kemudian selanjutnya hadis dari Abu Hurairah juga, Rasul bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwali lastashamu 'alaihima walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu ilaihi walau ya'lamuna ma fi syuhudil atamati was-subhi la'atauhuma walau habwan." Lau ya'lamun nas, seandainya manusia itu mengetahui, seandainya orang-orang itu mengetahui keutamaan yang terdapat pada adzan, ya, keutamaannya muadzin adzan itu luar biasa. Dan seandainya orang itu mengetahui keutamaan shaf yang pertama dalam sholat, ya, shaf yang pertama dalam sholat, ini mendorong-dorongan aja, ya, mestinya langsung ke depan itu saking utama. Kalau tahu, lastashamu alaihima, niscaya mereka akan mengundi keduanya itu. Ya, mengundi keduanya. Walau ya'lamuna ma fit tahjir, dan seandainya mereka mengetahui keutamaan yang terdapat pada datang lebih dulu ke masjid. Ya, datang lebih dulu. Jangan lebih belakangan. Kalau bagi-bagi BLT aja paling duluan datangnya. Ya, giliran mau sholat kadang waduh paling akhir aja datang. Orang udah imam udah waladolin baru nongol. Ya, apalagi masbuk. Ini. Jadi seandainya manusia mengetahui keutamaan datang lebih dulu ke masjid, lastabaqu ilaihi, niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk datang lebih dulu. Ya. Tapi datang lebih dulu beneran datang mah duluan, ngobrol ngerokok di base camp. Nah, bukan ini juga nih, punten nih. Ya. Tapi datang duluan tuh langsung tahiyatul masjid, i'tikaf. Ya. Bukan malah datang mah duluan ngobrol dulu di luar. Nah, itu mah aja belakangan itu mah. Ya. Tuh. Walau ya'lamuna fi syuhudil atamati, seandainya mereka manusia mengetahui, ya, akan mendatangi keduanya itu, terutama pada sholat isya dan sholat subuh, nih, la tauhuma habwan, niscaya mereka akan datang walaupun dengan cara merangkak. Ya, keutamaan sholat subuh dan sholat isya. Nah, ini dikatakan sholat yang paling berat itu ini. Makanya yang dimaksud hafidhu ala sholawatil khamsi wa sholatil wusta. Jagalah sholat lima waktu dan sholat wusta. Sholat wusta itulah sholat isya dan sholat subuh. Karena memang itu yang paling berat, ya, dulu itu. Sehingga dikatakan orang munafik tuh yang sholatnya beratnya di sholat dua tadi. Ya, itu. Yang terakhir, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika di Madinah ditanya oleh para sahabat, nanti dialog Rasul dengan para sahabat, atadruna ma hadhil maddatu, tahukah kalian suara apakah itu ketika ada suara gemuruh waktu itu di Madinah? Ya, Rasul bertanya, wahai sahabat, tahukah suara apa itu? Qalu Allah wa rasuluh, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu, kata para sahabat. Qala inna rabbakum amara bi abwabis sama fafutihat ilal arsy li adani bilalin. Kata Rasul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar pintu-pintu langit dibuka, ya, sampai ke arsy karena adzan yang dikumandangkan oleh Bilal. Kemudian faqala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Abu Bakar bertanya, "Adal Bilalu khassatan?"
Ya Rasul, apakah itu khusus untuk Bilal saja? Ya, karena Bilal itu terkenal dengan adzannya. Ya. Awlil muadzinin amma, atau untuk orang-orang yang beradzan secara umum semua di dunia ini. Qala balil muadzinin. Rasul menjawab, bukan. Itu semua untuk orang-orang yang beradzan. Pintu langit dibuka. Dibuka pintu surga arsy-Nya untuk orang-orang yang beradzan. Wa inna arwahal muadzinin, dan sesungguhnya rohnya orang-orang yang adzan itu bersama dengan roh-rohnya orang yang mati syahid. Ya, muadzin. Kemudian fa idza kana yaumul qiyamati nada munadin ainal muadzinun, hari kiamat nanti ada suara yang memanggil, mana orang-orang yang suka adzan. Fa yaqumuna ala qutbanil miski wal kafur, dan mereka semua nanti akan berdiri di atas bukit kasturi, ya, dan bukit kapur barus, ya. Itu khusus nanti itu hari kiamat ada bukit namanya bukit kasturi, ya. Jadi minyak misik kasturi yang paling bagus tuh mungkin dari sana, dari surga itu khususnya, itu seperti itu, ya. Mudah-mudahan kajian ini sekali lagi menjadi ilmu buat kita, motivasi buat kita tentang keutamaan. Makanya minimal ya sekali-kali adzan ke masjid itu. Tapi jangan latihan adzan nanti di rumah adzan nanti, ya. Orang bingung itu siapa yang adzan itu, ya. Kalau kita sudah telat berarti ya udah cucunya dididik untuk bisa adzan. Makanya itu perlunya itu, ya, kegiatan muslim itu apa yang ada kan, lomba adzan, motivasi, ya. Jadi bangga kalau anak cucunya bisa adzan, kasih hadiah begitu. Giliran yang lain yang dikasih hadiah, giliran adzan lo hafid juz amma nggak kasih hadiah. Jadi motivasi, mengingat keutamaannya yang luar biasa. Demikianlah mungkin tentang keutamaan adzan. Akhir dari bab keutamaan adzan pada pagi ini, mudah-mudahan menjadi ilmu manfaat buat kita semua, anak cucu kita, dan semoga kita digolongkan ke orang-orang yang mendapatkan syafaat dan juga orang-orang yang mendapatkan kematian dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sambil nunggu waktu suruh, ada sekitar 8 menit, dipersilakan jika ada yang mau bertanya atau menambahkan tentang bab ini, silakan. Kalau untuk adzan 1-2 kali Jumat itu nggak jadi masalah, termasuk memang itu salah paham antara kalau qomat itu Allahu Akbar doang. Misalnya kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, memang tidak diulangi, itu langsung dari Rasulullahnya tuntunannya itu. Kalau adzan itu 2 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau qomat mah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah sekali. Pokoknya intinya sekali, enggak 2 kali. Ya. Kecuali di hayya apa sama ya, di hayyalah shalah juga sama sekali. Hayyalah falah juga sekali, semuanya itu. Mandi di qomatis shalah itu. Ya, yang diulangi mantu qomatis shalah cuman itu doang. Untuk penegasan bahwa salat sudah akan dilaksanakan. Agar segera siap-siap di situ aja. Adapun kalau 15 menit sebelum waktu adzan, ini maksudnya apa? Kecuali subuh. Subuh ada 2 kali 1 jam, atau bolehlah 15 menit sebelum waktu subuh adzan, gak jadi masalah kalau untuk subuh, ya. Tapi kalau Jumat adzan belum waktunya, nah ini karena dulu itu zaman Rasulullah yang belum ada pengeras suara, orang-orang pada sibuk dulu, adzan itu juga untuk mengingat, adzan pertama itu mengingatkan. Jadi ketika adzan kedua itu berarti sudah betul-betul khutbah langsung, sehingga ada yang adzan sekali langsung khutbah itu, ya itu. Dan muncullah perbedaan antara nggak ada qobliyah Jumat dan sebagainya, nah itu, ya. Sementara menurut Imam Syafi'i, madhab yang Syafi'i, ya, adzan 2 itu fungsinya yang pertama adzan itu memang agar semua aktivitas ditinggalkan. Ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa darul baik. Itu kan panggilan pertama, itu ada perintahnya langsung di ayatnya. Wa beriman apabila dikumandangkan adzan untuk salat Jumat, ya, fas'au, maka bersegera, wa darul baik, tinggalkan jual beli, ya. In kuntum ta'lamun, jika kalian betul-betul mengetahui. Kalau sudah adzan yang kedua itu sudah nggak ada aktivitas apa, sudah duduk semua. Karena khutbah akan sudah dan itu khutbahnya itu adalah makamnya 2 rakaat sholat duhur.
Makanya khutbah terus benar-benar perhatikan, ya. Dan ketika khatib sudah naik mimbar, nggak ada lagi yang ngobrolin dan sebagainya. Ya, masih saya suka lihat kalau saya jadi khatib itu masih ada yang ngobrol di belakang. Ya, duduk juga nggak boleh nyender itu. Kalau sudah khutbah itu, karena itu sama dengan salat duhur. Hati-hati. Faidah kalau angsit ngomong begitu doang, fakod laho, nggak ada Jumat. Ya, nggak dapat pahala Jumat. Mending tidur di rumah. Datang tapi nggak ada. Ya, itu diingatkan kembali. Itu mungkin kadang lupa. Yang penyakitnya kita kan lupa. Oh, udah iya khutbah itu. Kalau sudah naik mimbar itu, ya, kalau masih belum naik mimbar mah nggak jadi masalah. Mungkin ada obrolan apa. Nyuruh berhenti orang lain aja. Apalagi kan di kita banyak anak-anak tuh, kita nggak boleh itu. Makotlah. Bahkan bukan hanya itu, kita ngambil sesuatu di sini, nasbih. Ya, saya dulu waktu di Arab tuh lagi khutbah, enak-enak nasbih. Habis sholat dimarahin sama orang Arab. Apa dengan nggak boleh nasbih aja nggak boleh itu. Lagi khutbah, wih, kirain mah hebat gitu lagi khutbah nasbih. Nah, fakotlah kok sama. Ya, jadi itu artinya alasannya itu. Jadi adzan pertama itu tujuannya itu dulu. Jadi yang satu yang jadi masalah. Karena yang sudah tahu Jumat ini untuk mengingatkan, adzan yang kedua kali itu untuk mengingatkan. Tujuannya seperti itu. Imam Syafi'i kan berhati-hati sekali masuk. Jadi untuk yang kurang 15 menit adzan ini di mana dalilnya ya saya nggak tahu. Ya. Untuk ini jadi yang haram sih enggak, cuman kan enggak. Kalau tujuan untuk mengingatkan ya boleh-boleh saja. Berarti itu nanti adanya 2 kalinya itu maksudnya 15 menit sebelum waktu adzan. Sebelum waktu Jumat. Adzan. Nanti udah adzan lagi 3 kali berarti. Oh 2 kali. Wah ini yang 2 kali, yang ini salah aturannya. Aturannya 2 kali juga ketika sudah masuk adzan mengingatkan agar segera meninggalkan itu. Kemudian 1 kalinya adzan itu untuk bahwa ini sudah mulai apa? Khutbah itu juga sudah termasuk ke dalam sholat. Al-khutbatani fiha maqam raka'ataini minad duhr. Khutbah 2 itu adalah menempati kedudukannya 2 rakaat sholat duhur. Ya. Makanya kata Bilalnya angsitu wasma'u. Diem, dengarkan. Walau udah diem dengarin, nggak taunya karena AC-nya adem, tidur ngorok netes. Nggak jadi masalah. Yang penting tidurnya dalam posisi tetap duduk. Nah, kalau nyender di tiang, nah, boleh. Kadang-kadang udah gitu langsung sholat, lah ya batal lah. Ya, itu. Walau di situ aja sampai teler umpamanya, nggak jadi masalah. Yang penting posisinya tetap duduk. Ya, yang paling juga ngantuk gini-gini doang kan. Ya itu. Jadi juga harus perlu diperhatikan. Terutama yang sekali lagi yang masih ada yang bicara ketika sudah khutbah. Hati-hati itu. Ya, faqad lagho. Kata ini juga faqad lagho. Ya, faida sa'idal khatib alal mimbar fala yatakalamanna. Ya, bahkan faida qala angsit fa huwa kal himar yahmilu asfaro. Ada juga hadis yang berarti kayak himar, kayak keledai. Ya, yang begitu kan ada juga hadisnya. Ada yang suka Bilal bacanya juga itu, ada yang tadi. Ya. Jadi itu artinya kalau tujuannya untuk mengingatkan sih boleh-boleh saja, haram sih tidak Pak Haji. Ya, cuman itu kan tuntunan yang aslinya nggak seperti itu. Ya baiknya kalau tujuannya mengingatkan, ya. Cuman orang sekarang sudah pada tahu, memang tamblek doang. Ya, udah tahu kan kalau Jumat dari dulu juga apa? Jam 10 sudah ada di setel ngaji Quran. Oh ini Jumat tahu. Ya, di kampung-kampung kan begitu. Orang dulu begitu. Kalau hari Jumat, marbat tuh sambil bersih-bersih masjid biar wangi. Jumatan kan harus bersih. Di setel itu orang ngaji. Dulu muammar yang ngaji kan. Nah, terus sekarang ya apa? Menunjukkan bahwa ini hari biar jam 10 sudah siap-siap. Yang mau yang qailulah tidur sebentar silahkan. Biar nanti khutbah nggak ngantuk. Atau yang mau mandi dan sebagainya, gunting kuku dan sebagainya, itu sunah-sunah Jumat kemuliaannya itu. Ya, itu siap. Jadi orang dulu begitu. Kalau Jumat itu jam 10, udah setengah 11 disetel ngaji. Walaupun yang ngaji kaset. Bukan orang tapi kaset kan dulu mah. Dan sekarang mungkin pakai HP. Oh, Jumat tahu orang tuh gak ada yang protes. Tapi coba hari Kamis nyetel, marahin orang itu. Ya, Pak Haji Ali hari Kamis Pak Haji Ali ini hari Kamis nyalahin orang ngaji, ada apa?
Mau ada PHBI apa kan? Gitu. Jadi itu orang dulu tuh bagus seperti itu, mengingatkan Jumat itu ya. Tapi jangan jam 9 pagi juga. Misalnya ya kira-kira ya jam 11, jam setengah 11, jam 10 ya. Nyetel ayat tadi tahu oh ini hari Jumat. Biar kita siap-siap mengingatkan Jumat itu Sayyidul Ayam luar biasa. Menggunting kuku, mandi sunat itu perlu. Jangan nggak tahu sibuk, nggak ada pemberitahuan. Tengah 12 ujuk nggak mandi, nggak apa kan sayang. Mau Jumatan nggak mandi, mau keringat segala macam. Padahal mau kumpul bertemu dengan orang baik. Nah itu yang perlu diperhatikan. Sebetulnya enggak itu wawnya waw atof saja. Cuman memang disyariatkan teks dari Rasulullah itu enggak ada. Ya. Kalau adan mah enggak boleh, tapi kalau qomat mah masih boleh-boleh saja. Kalau adan mah memang jangan pakai waw. Walaupun memang enggak merubah makna enggak apa ya. Ya. Jadi wa asyhadu Tuhan. Memang kalau kita syahadat orang mau nikah memang begitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Karena artinya saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad, artinya nyambung gitu nggak apa-apa. Tapi kalau dalam redaksi adan memang kan dari sananya enggak. Tapi kalau ke asli kita mengucapkan syahadat di luar adan seperti mau nikah atau mau masuk Islam memang harus pakai waw. Ya atof itu wawnya waw atof untuk menyambungkan kalimat dengan sebelumnya. Nah, itu huruf sambung namanya. Enggak ngubah nama enggak, cuma maknanya dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kalau qomat mah nggak apa-apa. Tapi sekalipun adan ini juga sebetulnya nggak haram nggak apa. Cuman ya sebaiknya mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu Insya Allah nggak. Kalau qomat masih nggak apa-apa lah. Tapi juga qomat pun aslinya nggak pakai waw. Ya, jadi asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna apa-apa. Tapi qomat memang rata-rata pada menggunakan waw, ada yang menggunakan waw di huruf sambung suara. Itu berarti bagus tuh kritiknya cucunya itu. Ya. Karena dari redaksi hadisnya memang itu, di kitab Bulughul Maram tuh disebutkan ada redaksi adannya, kalimat adannya. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.